Bikin huruf A dari limbah plastik, bungkus kopi, kapal api, spesial mic. Yuk kita intip bagaimana cara pembuatannya. Bahan dasarnya, ini dari limbah plastik bungkus kopi, kapal api, spesial mic. Seperti biasa ya, kita melakukan proses pemotongan, lalu pemilihan motif seperti ini. Jadi ini pemotongannya lebih gampang jika kita menentukan motif kayak gini. Dan untuk motifnya aku memakai motif kapal api. Jadi ini huruf kapal apinya kita potong dan disesuaikan nanti untuk dijadikan lipatan. Ini kalau kalian pakai metode yang kayak aku praktekkan ini, nanti ukurannya udah pas dan sesuai banget. Jadi nanti kalau udah dijadiin lipatan, ini ukuran lebarnya ini sama semua ya, jadi 2,1 cm. Nah, lalu jika sudah, yuk kita mulai menganyam. Ini anyamannya metodenya adalah anyaman berlubang, jadi tidak menggunakan jahitan sama sekali. Dan untuk yang paling dasar ini adalah pembuatan bagian kaki huruf A-nya ya. Ini prosesnya seperti pembuatan tempat tisu karakter ataupun boneka yang biasanya aku bagikan tutorialnya di channel YouTube Hofsa91. Jadi kalian ikuti aja untuk proses pembuatan yang paling dasar ini. Diikuti dan tentunya menyiapkan limbah plastik sebanyak mungkin. Karena ini aku nggak hitung, jadi kalian sedain aja kurang lebih sekitar 200-an ya, 200 atau 150 bungkus kopi. Nah, jika sudah ini dianyam dua seperti ini, lalu kita mulai membentuk lubang segitiga. Jadi di sini nanti kita bermainnya itu lubangnya segi 4 dan segitiga serta segi 5. Jadi kalian ikuti aja proses awal sampai akhir. Ini bagian bawah udah jadi ya. Nah, lalu kita lanjut anyam lagi ke bagian atas. Jadi dianyam aja seperti ini. Ini memutar dianyamnya. Dan nanti kalian lihat ukuran dari sudut anyaman yang ke atas itu ada berapa sudut ya. Kan hitungannya itu setiap anyaman itu yang kotak 4 dari susunan ujung anyaman itu kan kelihatan ya. Itu dihitungnya satu anyaman ya. Jadi satu anyaman itu nanti ke atasnya ada berapa jumlahnya. Kalian tinggal hitung aja. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penganyaman bagian yang ke atas. Nanti diikuti aja dan nanti ada tahapan berikutnya untuk pembentukan bagian tengah ya setelah kaki. Ke atasnya ini ada 3 anyaman ya yang pertama. Lalu ini yang aku pegang, aku tunjukin ini ada tambahannya. Jadi 3 ujungnya ini berbeda-beda ya. Anyamannya itu menyendiri jadi tidak menyatu. Lalu jika sudah ini satu yang berdekatan, ini aku anyam menjadi satu, jadi nanti akan terbentuk anyaman segi 5 lubangnya ya. Jadi itu ada 2 apa 3 ya, sekitar 2 apa 3 itu. 3 ya, jadi 3 itu ujungnya masing-masing dianyam sendiri tanpa digabungkan. Nah, ini yang 2 ini digabungkan ujungnya, lalu nanti akan terbentuk lubang segi 5. Jadi lakukan tahapan seperti ini dulu. Jika sudah, nanti dilanjutkan untuk anyaman berikutnya. Ikuti aja ya contoh yang udah aku contohin di sini. Lubang segi 5-nya ini ada 2, jadi kayak gini nanti. Nah, jika sudah, nanti yang bagian tengahnya itu nanti dilanjutkan ya, menganyam ke samping. Nah, kayak gini. Dan ada lubang segi 5 lagi. Lakukan lubang segi 5 yang berikutnya ini sama ya, proses pembuatannya seperti yang di sebelah kiri. Ini lanjut yang ke sebelah kanan, nanti dibikin
kaki juga, dan ini kita pindahin aja posisinya biar nanti nganyemnya jadi gampang ya. Jadi nanti intinya sama untuk kaki kanan dan juga kaki kiri untuk pembuatan kaki huruf A. Ya, ini udah jadi, hasilnya kayak gini. Nah, jika sudah jadi, ini nanti yang bagian aku tunjuk itu telunjuknya, ya, yang telunjuk aku tunjukin itu kalian anyam, ikuti, jadi nambahin 3 anyaman. Ini pertama 2 dulu. Nanti yang bagian tengah itu sudah keanyam ya. Jadi menyisakan masing-masing kanan kiri itu 3 ujung, itu jangan dianyam, nanti ada anyamannya tersendiri nanti untuk melanjutkan ke pembuatan segitiga yang atas untuk pembuatan huruf A-nya. Ikuti saja tahapan-tahapan ini, oke? Udah dianyam nih, lalu ke bagian atas ini dianyam juga, ini dianyam memutar, dan di bagian ujungnya, sela-selanya ini nggak disatuin ya, ini boleh ditekuk, boleh juga diselipin aja kayak gini. Nah, ini kalau udah jadi kayak gini, ini udah mulai terbentuk huruf A-nya, ini lanjut, anyam lagi ke atas, ya. Nah, ini sampai jumlahnya ini sekitar 2 ya tambahannya ya. Nah, ini kalau udah, nanti dianyam lagi sampai pada posisi di bagian ujung itu dan nanti digabungkan. Kalian ikuti aja ya proses-proses berikut ini ya. Untuk
bagian ujung yang aku masukkan ke dalam seperti ini hanya untuk membantu proses anyaman. Nah, ini ya, ini hanya membantu proses anyaman, tapi nanti kalau udah di ujung menganyamnya, ini nanti dibalikin lagi. Jadi kalian hanya membuat anyamannya saja terlebih dahulu seperti ini. Nanti yang tadi udah aku lipat ke dalam itu nanti di bagian ujungnya dibuka kembali ya untuk disatukan untuk anyaman penguncian akhir. Nah, ini kayak gini, nanti kalian bisa ikuti aja. Pokoknya ikuti semua tahapan-tahapan yang udah aku jelasin di sini, walaupun mungkin tidak bisa saya jelaskan secara detail, tapi di video ini sudah dijelaskan secara detail semuanya. Untuk yang bagian ujungnya ini, kalian boleh jahit, boleh enggak ya. Kalau di aku ini enggak perlu dijahit, karena ini memang metodenya tidak menggunakan jahitan sama sekali, tetapi jika ingin lebih kencang hasilnya, boleh dijahit. Nah, bagaimana menurut kalian? Bermanfaat enggak? Untuk besok, siapa nih yang mau dibikinin huruf lagi? Request aja ya di komentar. Terima kasih.